saya Dinda Dewi Masyitoh. Di sini saya akan melakukan tugas UAS untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewarganegaraan. Dan di sini saya bersama narasumber saya, Aulia Zarafna Putri dari program studi Tadris Matematika angkatan 2024. Terima kasih Mbak Aulia atas waktunya. Di sini saya akan mengkaji sebuah artikel yang nantinya saya akan meminta pendapat Anda mengenai kurang lebihnya tentang kewarganegaraan dan identitas nasional mengenai kasus ini. Kasusnya itu pembahasannya adalah ada seorang anak SMP dengan teman sebayanya itu bertengkar hingga salah satu pihak itu menangis. Kemudian ada pihak polisi yang turun tangan. Nah, di sini kan bisa dikaji, bisa dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan karena syarat wajib kita tahun wajib seorang pelajar di Indonesia adalah 12 tahun dan di dalam 12 tahun itu mereka mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya ingin bertanya kepada Mbak Aulia, gimana sih pendapat Mbak tentang kasus ini dan bagaimana kamu memposisikan pendidikan kewarganegaraan terhadap kasus ini? Baik, saya akan jawab sesuai pengalaman saya. Jadi kita kan sudah dapat materi kewarganegaraan. Memang kita sudah dapat, walaupun itu sudah dari SD, SMP dan sampai SMA pun sudah dapat, sampai sekarang pun kita masih dapat. Nah, tapi itu pemfokusannya itu lebih ke bidang teoritis. Jadi yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan itu bukan cuma tentang kita belajar norma-norma atau kita cuma belajar sikap-sikap Pancasila, kan ada banyak selain itu ya sebab-sebabnya, dan itu yang difokuskan adalah kita hafal materinya. Jadi daripada kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih ke yang penting pembelajaran atau materinya tuh selesai. Jadi kalau untuk walaupun kita udah 12 tahun belajar kewarganegaraan, kalau misalnya kita tuh nggak paham praktek dalam dunia nyatanya, ya jadi seperti itulah mungkin salah satu contohnya. Kalau nggak bisa menjaga diri atau menjaga perilaku dengan baik ya. Baik, berarti dari yang saya dapatkan, pembelajaran 12 tahun nggak akan efektif kalau hanya teoritis, dan kasus ini merupakan bukti nyata kalau teoritis saja tidak cukup sebagai acuan dalam melakukan pembelajaran. Nah, kalau mengenai identitas nasional nih, apakah berpengaruh sih kasus ini atau cerminannya seperti apa sih, atau menurut Mbak bagaimana pandangannya terhadap identitas nasional? Identitas nasional dalam konteks apa nih? Dalam kasus ini, melihat kasus ini. Mungkin kalau dalam konteks identitas nasional, apa ya? Identitas bangsa kita kan dikenal sebagai bangsa yang ramah, penolong. Dengan kalau di pelajaran PKN itu kan kita pasti banyak dikaitkan dengan gotong royong ya. Jadi kalau misalnya nggak gotong royong, emang nggak Indonesia. Ya, berarti karena negara kita itu diverse ataupun memiliki banyak suku dan perbedaan, kalau kita nggak bisa mentolerir seperti pada kasus ini, mungkin anak-anak yang bertengkar itu kan faktornya banyak. Salah satunya kan bisa dari kurangnya toleransi dan kurangnya pengertian terhadap sesama. Jadinya saya bisa tangkap dari jawaban Mbak Aulia bahwa identitas nasional itu sangat menjadi hasil dari perilaku seorang siswa. Begitu ya Mbak ya? Ya, jadi kita dikenal karena perilaku kita, hasil dari yang kita pelajari selama kita menuntut ilmu kan. Dan kasus ini merupakan gap antara realita dan harapan dari identitas bangsa yang gotong royong dan diverse ini, yang saling toleransi, tapi ternyata ada kasus kayak gini di kehidupan nyata. Seperti itu ya? Ya. Terima kasih atas waktunya Mbak, terima kasih atas insight yang sudah diberikan. Sama-sama, terima kasih kembali atas kesempatannya. Senang bertemu dengan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.